ya luar biasa nih, akhirnya kreatif kan, menghasilkan banyak hal, bisa banyak uang. Ini yang promosi kencang promosinya. Sampah. Jadi kalau di desa ini berapa? Kita kalau bilang tertarik ngurus sampah sih tidak sebenarnya, karena situasi dan kondisi menyebabkan. Kalau lihat di tahun 2015 itu kan banyak kan pos terdampar di Pulau Bali. Nah kebetulan yang tinggal di Bali itu orang-orang pemerhati lingkungan dunia. Aja diajak keluar untuk melihat kan apa sih ikan paus itu mati. Ya. Sedikit punya sedikit, ternyata dia banyak menelan plastik. Bahan plastik kalau cek sekarang di Google, biota laut itu banyak mati disebabkan oleh plastik. Masyarakat itu buang sampah sembarangan. Nah dari sana lah karena orang asing tertarik dengan sampah, ya kita gimana ya, kita terus diajak. Awalnya kan tidak tertarik, tapi setelah diajak ya akhirnya kita harus mendampingi. Waktu itu belum diolah, cuman kenapa sih sampah itu sampai bisa ke laut? Nah kita harus cari solusi, buat blok dulu, karena sampah ini bisa kalau disebabkan oleh kita semua. Habis makan roti buang di jalan, ada udara, ada angin masuk ke selokan, ada hujan digerus ke laut. Nah ini kita mau paham bagaimana di masing-masing desa ini memperhatikan sampah, utamanya plastiknya, biar tidak dibuang di jalan, biar dijadikan satu tempat. Nah disitulah kita akan mencoba bagaimana sih membuat strategi untuk membuat blok-blok ini. Nah ini ketemu sumber sampah kita pelajari. Setelah kita tahu sumber sampah pertama adalah rumah tangga, kedua pasar, ketiga public area. Berarti 65% sampah rumah tangga ini harus dikelola lebih awal. Dengan dikelolanya di rumah tangga, sedikit sampah akan ada di luar, termasuk di TPS. Dengan cara apa? Ya, alat bantu ini perlu dibuatkan. Nah kalau di Punggul ini kan masing-masing rumah punya yang namanya komposter. Sisa dapur, sisa organik itu kita masukkan ke komposter. Komposter ini kapasitasnya 100 kilo dan tidak akan pernah penuh. Karena begitu diisi, hari ini isi, tambahkan cairan Yugos bisa, ditambah dengan cucian beras bisa. Nah dengan begitu kan sampah rumah tangga itu sudah tuntas di rumah lewat komposter. Ini yang belum ada komposter. Kenapa? Karena komposter ini sangat bermanfaat untuk menampung. Karena yang bermasalah sampah lah bau ini. Sampah yang bau di pabrik itu kan karena sampah campur. Tapi yang sampah organik ini kita bisa buatkan rumahnya, buatkan tempatnya, tidak akan ada masalah. Tinggal kita eksekusi plastik saja. Dengan Aji punya ilmu, berbagi kepada desa Punggul, Aji bekerjasama dengan kepala desa Punggul. Akhirnya kita mendirikan sebuah TPS. Itu tahun 2019. Nah dengan berdirinya TPS itu, memang awalnya kan mau buat TPS kan semua orang menolak. Sebenarnya kita harus buatkan alur organik ini. Setelah jadi organik dijadikan apa dia? Dia harus ada yang menampung. Kalau mau menjual gampang ya kan, tapi olahan organik ini perlu kita tahu tempatnya. Nah dengan tahu tempat ini, sampah organik yang telah dicacah dia masukkan ke bak paralel namanya. Dia akan fermentasi secara alamiah dan sampah-sampah yang ada dengan plastik ini kan beraneka ragam. Ada bank sampah, ada ini semua ada, tetapi masyarakat kita disuruh memilah kan sulit. Tapi kalau aja buat yang namanya tungku bares. Apa itu tungku bares? Ya bakar residu. Semua sampah plastik bisa kotor bersih bercampur tidak masalah, kita masukkan ke sebuah tungku. Kita bakar kalau 1 kilo paling 5 menit udah hancur ya. Karena kita buat ruangan panas. Ruangan panas kalau dengan panas 200 derajat dulu sampah bisa masuk. Nah, dengan sampah plastik ini bisa masuk, kita akan mendapatkan arang-arang. Sampah plastik boleh dikatakan aja sudah banyak jual ke luar negeri. Utamanya air painting, piala, cenderamata dan lain-lain. Nah, kita buat seperti itu untuk wisuda. Itu mungkin contohnya ada di sini. Itu yang kita buat. Karena kan hasil olahan sampah ini kalau tidak menghasilkan kan orang tidak akan tertarik. Oleh sebab itu apa sih yang kita bisa buat? Kalau mau buat yang simpel ya buat papi itu tak masalah. Kalau tanggapan saya sendiri ya karena banyak sekali sahabat, saudara berkeluh kesah tentang sampah, makanya pingin
mengetahui di mana sih mencari orang yang betul-betul peduli dan pengolahan sampah itu. Nah kebetulan akhirnya sampailah kepada Haji Jelantik. Kita akan ingin jelas, saya ingin belajar tentang sampah, karena kalau Bali itu bersih,